keluarga besar almarhum Bapak Edi Jauri. Terima kasih kepada keluarga besar yang telah sangat toleran sekali ikut mendukung pembawaan doa pada kesempatan malam terakhir yang sering disebut malam terakhir atau malam kembang ya. Ada kemungkinan kenapa disebut malam kembang, mungkin banyak kembang-kembang ya di saat malam terakhir karena pas hari terakhir, sehingga famili-famili handetolan maupun relasi-relasi itu mengirim kembang, terutama diakhiri di saat malam kembang ini jenazah disemayamkan di tempat ini. Bunga atau kembang yang dikirim handetolan sanak saudara famili sebagai wujud, sebagai tali untuk menyatakan rasa duka, rasa simpatik kepada keluarga yang meninggal, diwujudkan dengan bunga. Bunga juga sering dipakai sebagai menyambung ikatan emosional antara yang hidup dan yang mati. Ini dibuktikan di saat kita berkunjung tempat-tempat kuburan, itu kebanyakan membawa kembang, menjalin ikatan emosional antara hidup dan yang mati. Namun di dalam agama Buddha, kembang atau bunga mempunyai makna yang lain, yaitu sebagai simbol bahwa kehidupan itu tidak kekal adanya. Dapat kita amati, dapat kita lihat bunga baru dipetik, segar, menyebarkan keharuman ya, menimbulkan keindahan yang memandang, yang melihat, namun nanti sore atau besok sudah kelihatan layu. Ini menjelaskan bahwa kehidupan yang kita jalani ini pun juga tidak jauh berbeda dengan bunga ini yang akan mengalami kerusakan, yang akan mengalami kelayuan ya. Tanpa kecuali Bapak Ibu sekalian, seseorang yang pernah dilahirkan cepat atau lambat, mau atau tidak mau, kita pasti akan mengakhiri kehidupan itu dengan kematian. Dan kematian tidak menunggu hari tua. Banyak sekali orang-orang muda, remaja pun juga mengalami kematian. Dapat kita lihat ya, kalau Bapak Ibu pergi ke tempat penjualan peti mati, di situ ada beberapa ukuran-ukuran. Ada yang ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Yang kecil untuk jaga-jaga seandainya mereka ada anak yang meninggal. Yang sedang pun juga untuk remaja, yang besar yang ya itu juga untuk orang tua. Artinya meninggalnya seseorang ya itu tidak memandang usia seseorang ya. Kemudian juga di situ ada harga-harga ya, dari harga yang murah, sedang sampai yang mahal. Mempunyai status sosial dimanapun di masyarakat, ternyata juga akan meninggal juga. Kemudian juga di situ ada beberapa atribut-atribut ya, simbol-simbol keagamaan. Ada salib, ada stupa atau gambar-gambar yang lain. Beragama apapun juga sudah disiapkan di situ. Artinya kita mempunyai agama pun juga tetap akan mengalami kematian. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, terutama keluarga yang ditinggalkan, menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada yang telah meninggal, kita wujudkan melalui doa. Namun juga tadi Sang Buddha juga menyinggung ada beberapa hal yang lain, yaitu memberikan saji-sajian ya. Saji-sajian ini bukan dimakan yang meninggal, yang telah mati. Yang mati tidak akan makan lagi seperti makanan kita, namun sebagai wujud bakti dan hormat ketika belum masih hidup, seolah-olah masih memerlukan itu. Rasa semangat untuk berbakti ya, untuk terima kasih itulah diwakili dengan mempersembahkan makanan-makanan ini ya. Semoga dengan selalu disimpatiki keluarga yang meninggal, almarhum segera mengkondisikan untuk terlahir di alam yang berbahagia. Di kalangan umat Buddha ada satu keyakinan bahwa seseorang meninggal itu ada yang langsung tumimba lahir di salah satu kehidupan. Ada lagi satu keyakinan bahwa seseorang yang meninggal untuk tumimba lahir lagi itu perlu waktu ya 49 hari.
Jadi ada jeda, ada masa transisi 49 hari. Selama 49 hari ini, apabila tingkat kebaikan yang dimiliki oleh yang meninggal itu kurang, ya, itu akan terdorong terlahir di alam penderitaan. Tapi apabila dengan bantuan keluarga melalui pelimpahan jasa kurang lebih 49 hari mendoakan selama 49 hari ini, ya, itu akan membantu seseorang untuk memiliki kelahiran di alam yang lebih baik. Maka biasanya di saat kematian di kalangan umat Buddha dalam tradisi Mahayana, sembahyang penutupnya dari tanggal meninggalnya sampai 49 hari, terutama diutamakan 49 hari karena hari yang sangat menentukan sekali kelahiran seperti apa nantinya, kesempatan bagi keluarga untuk membantu lewat pembacaan doa-doa, ya. Saya yakin doa dari agama apapun juga suatu bentuk simpati yang hidup kepada yang meninggal. Simpatiki dari yang hidup ini, arwah itu juga tahu, merasa senang, merasa happy. Dengan kondisi batin arwah itu happy, bahagia, itu akan membantunya seseorang untuk mempunyai kelahiran yang baik, kelahiran di alam yang bahagia. Keluarga yang saya hormati, agar tidak larut dalam kesedihan, karena memang berat ditinggal orang tua, ditinggal suami, lebih-lebih anak masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Namun segeralah menata kehidupan kembali, sebab almarhum juga tidak pernah akan kembali lagi. Garis atau ikatan karma hanya sampai di sini. Yang bijaksana adalah kita segera bisa menerima seperti apa yang dipesankan oleh Sang Buddha. Selama kita selalu berlarut-larut dalam kesedihan, justru kerugian yang akan kita dapatkan. Kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa mengurusi anak-anak, tidak bisa mengurusi pekerjaan. Semua orang akan ditinggal kematian satu persatu anggota keluarga tanpa kecuali. Ditinggal kematian suami atau ayah, bukan saja terjadi keluarga saat ini, saat keluarga Anda saat ini, keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang, satu persatu juga akan meninggal tanpa kecuali, karena sudah menjadi hukum alam. Siapa yang pernah lahir pasti akan mengalami kematian. Segeralah bisa menerima, dan juga kita belajar dari yang lain, mempunyai keteguhan, mempunyai ketabahan dalam menerima perpisahan seseorang karena kematian. Selamat jalan almarhum, semoga arwahmu akan tenang dan bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima dan mengikhlaskan kepergianmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.